Halo, nama saya Sebastian Arthur dan di presentasi kali ini saya akan membandingkan makroekonomi di tahun 2021 dari negara Amerika Serikat dan Indonesia. Kenapa saya memilih Amerika Serikat sebagai pembanding di sini? Karena Amerika Serikat itu memiliki informasi mengenai makroekonomi yang banyak dan tersebar luas di mana-mana, sehingga analisis ini bisa menjadi lebih detail dan tajam lagi. Nah, yang pertama bisa kita lihat di pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai angka 3,69%, sedangkan di Amerika sekitar 5,9%, di mana bisa kita simpulkan dari data pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat unggul sekitar 2%-an. Yang kedua, kita bisa lihat inflasi. Inflasi di Indonesia sekitar 1,87% dan di Amerika sekitar 4,7%. Di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai inflasi atau kenaikan harga-harga barang lebih baik di Indonesia karena lebih rendah. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,49% dan di Amerika sekitar 5,4%, di mana Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi sekitar 1%, dan berarti masyarakatnya lebih banyak menganggur di Indonesia. Dan berarti Indonesia kalah dalam hal tingkat pengangguran ini. Yang keempat, bisa kita lihat di sini ada nilai tukar kurs terhadap dolar. Di Indonesia pada 2021, nilai tukar kurs terhadap dolar itu sekitar 14.300 rupiah per USD, sedangkan US dollar itu adalah mata uang global itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mata uangnya lebih kuat USD karena dia adalah mata uang global dan itu adalah sumber ekonomi global. Yang kelima, tingkat suku bunga acuan Bank Sentral. Tingkat suku bunga acuan Bank Sentral di Indonesia 3,5%, sedangkan di Amerika 0,25%. Di sini bisa kita lihat suku bunga di Amerika lebih rendah, tetapi suku bunga rendah bukan selalu menjadi hal yang positif. Suku bunga rendah itu mungkin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih maju di suatu negara tersebut, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu mungkin deposito di negara tersebut jadi kurang menarik, adanya risiko inflasi, dan memicu utang berlebihan pada masyarakat. Sehingga suku bunga rendah ini bukan selalu menjadi acuan bahwa suku bunga itu positif. Sedangkan melainkan suku bunga ini seharusnya tetap stabil saja, bukan serendah mungkin. Yang keenam, bisa kita lihat di sini ada pendapatan per kapita, di mana Indonesia memiliki pendapatan per kapitanya dalam US dollar sekitar 4.300, sedangkan penduduk Amerikanya memiliki rata-rata 69.000 US dollar. Itu perbandingannya sangat jauh ya, 4.000 dibanding sekitar 60.000. Itu hampir sekitar 15 kali lipat. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kemakmuran atau pendapatan per kapita rakyat Indonesia itu sangat di bawah Amerika Serikat. Jadi kemakmuran rakyat Indonesia ini masih sangat kalah dibandingkan dengan kemakmuran warga-warga Amerika. Yang ketujuh, bisa kita lihat di sini ada neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan di Indonesia itu surplus dan di Amerika defisit. Indonesia lebih baik di sini. Yang ke-8, bisa kita lihat utang terhadap PDB. Di Indonesia memiliki angka kurang lebih 41%, di Amerika memiliki angka kurang lebih 125%, di mana bisa kita simpulkan bahwa utang terhadap PDB lebih banyak di Amerika. Dan ini tentu menjadi dampak buruk bagi Amerika dan tentu unggul buat Indonesia. Yang ke-9 bisa kita lihat di sini ada cadangan devisa juga. Cadangan devisa itu Indonesia memiliki sekitar kurang lebih 144 miliar US dollar. Sedangkan Amerika itu tidak terfokus pada cadangan devisa karena dia mata uang global. Bisa kita simpulkan bahwa Amerika Serikat lebih baik di cadangan devisa. Kenapa Amerika Serikat tidak terfokus pada cadangan devisa? Karena Amerika Serikat adalah mata uang dunia dan dia itu bisa mencetak uangnya sendiri. Jadi dia tidak terfokus pada cadangan devisa. Selain itu dia juga menjadi ekonomi global yang sangat kuat juga. Yang ke-10 tentang yang ke-10 dan terakhir kita bahas tentang indeks pembangunan manusianya. Indeks pembangunan manusia di sini kita bisa lihat lebih unggul
di Amerika Serikat karena lebih tinggi. Di Indonesia memiliki angka 0,7, sedangkan di Amerika memiliki 0,9, sehingga indeks pembangunan manusianya lebih tinggi di Amerika Serikat. Jadi mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.